Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa berjumpa lagi di mata kuliah statistik dasar. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang penyajian data, baik itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun diagram, baik itu diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, histogram, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada ukuran pemusatan data. Nah, di sini ukuran pemusatan data itu kita fokus ke kompetensi dasar, yaitu menentukan ukuran pemusatan data. Untuk indikatornya diharapkan mampu menentukan ukuran pemusatan data tunggal. Nanti ukuran pemusatan data ini meliputi mean, median, dan modus. Terus mampu menentukan ukuran pemusatan data kelompok untuk mean, median, dan modusnya juga. Nah, jadi dari indikator ini ya tentu kita tentukan tujuannya. Yang pertama, menghitung nilai mean data tunggal nantinya, menghitung rata-rata gabungan, menghitung nilai mean data berkelompok dengan menggunakan rumus, menghitung nilai data berkelompok dengan menggunakan rata-rata sementara, menghitung nilai median data tunggal, menghitung nilai median data berkelompok, menghitung nilai modus data tunggal, menghitung nilai modus data berkelompok dengan menggunakan rumus. Baik, kita langsung saja. Ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu bertujuan untuk menggambarkan tempat di mana data itu cenderung berkumpul. Ada 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan atau yang biasa digunakan, yaitu rata-rata hitung atau bahasa lainnya itu adalah mean istilahnya, terus median, dan modus. Baik, kita masuk dulu yang pertama tentang data tunggalnya. Oke, baik. Rata-rata hitung mean. Untuk mencari rata-rata hitung mean itu kita akan menggunakan data tunggal terlebih dahulu. Mean atau istilahnya lambangnya ini X bar adalah nilai rata-rata dari data. Mean paling sering dijadikan ukuran pusat data untuk kuantitatif. Nah, mean data tunggal merupakan jumlah nilai semua data dibagi dengan ukuran data tersebut. Misal, kita memiliki data berukuran N. Dengan nilai-nilai yang ada itu adalah X1, X2, sampai ke Xn. Nah, maka untuk mencari rata-rata hitungnya atau meannya, kita menggunakan rumus adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya dan tambah Sn, seperti itu karena ada batasnya. Terus dibagi dengan banyaknya data tadi, bagi N. Atau seper N dikali X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, sehingga secara formula bisa kita rumuskan menjadi X bar sama dengan sigma Xi, di mana I-nya ini berjalan mulai dari X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Sn dibagi N. Nah, ini bentuk ini sebenarnya gambaran dari tadi yang saya jelaskan di atas ini. Nah, jika data dalam bentuk tabel, distribusi data tunggal, berbobot, nah ini bukan tabel yang data berkelompok, tapi masih bentuknya tabel distribusi data tunggal, tapi ada bobot-bobotnya, maka rata-ratanya adalah bisa dicari dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dikali FI. Dari I-nya itu berjalan mulai dari 1 sampai ada batas tertentunya nanti. Terus dibagi banyaknya data. Oke, baik, langsung saja kita lihat ke contoh. Misal, rata-rata dari data, nah ini ada beberapa data. Ini rata-rata data yang didapatkan dari lapangan misalnya. Rata-rata dari data 7, 6, 4, 5, 3, 8, 9 itu adalah berapa. Nah, ini ada data, tapi kita disuruh mencari rata-ratanya berapa. Nah, untuk mencari rata-rata tinggal kita masukkan rumus tadi. Yaitu adalah X bar sama dengan 7 ditambah 6, tambah 4, tambah 5, tambah 3, tambah 8, tambah 9. Terus dibagi banyak data. Ada berapa data kita ini? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, jumlah total yang ini
7 tambah 6 sampai 9 tadi itu kita bagi dengan banyaknya data kita tadi yaitu 7. 7 ini yang tadi saya bilang N itu banyaknya data. Nah, sehingga jumlahnya adalah 42, terus kita bagi 7. Jadi hasilnya 6. Jadi rata-rata dari data yang diberikan ini adalah 6. Nah, kemudian untuk yang kasus kedua, nah ini saya bilang tadi yang merupakan data tunggal tapi ada bobot yang tadi. Jika data umur dalam bulan, misalnya dari 10 kelinci disajikan dalam tabel di bawah, maka rata-rata umur kelinci ini adalah, misalnya umurnya yang umur 3 bulan ada 2, umur 5 bulan ada 3 kelinci, umur 8 bulan ada 1 kelinci, umur 9 bulan ada 1 kelinci, umur 11 bulan ada 2 kelinci, umur 13 bulan ada 1. Nah, yang bobot-bobotnya inilah ya provinsinya. Yang tadi umur 3 bulan ternyata dia ada 2 gitu. Nah, apabila untuk kasus ini kita gunakan rumus yang tadi itu yang kedua, yang ini. SI dikali FI per banyaknya data. Nah, baik, ini tinggal kita lihat frekuensi itu adalah ini kan banyaknya data belum nampak. Kita jumlahkan saja frekuensinya. Jadi, oh ternyata ada 10. 10 inilah banyaknya data. Nah, untuk menyelesaikan yang bentuk seperti ini kita gunakan rumus yang kedua tadi adalah X bar sama dengan sigma XI ya. Nah, ini sigma X-nya, ini X karena ini apa X-nya dikali FI. Nah, F frekuensinya. Ya udah berarti 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 tambah 8 kali 1 tambah 9 kali 1 tambah 11 kali 2 tambah 13 kali 1. Terus kita bagi dengan N-nya, itu 10 tadi jumlah dari bobot yang tadi itu. Sehingga dapat hasilnya 73 per 10. Maka rata-rata dari umur kelinci ini adalah 7,3. Nah, ini gambaran daripada formula yang tadi saya jelaskan. Baik, selanjutnya kita masuk ke median. Ini kita fokus ke data tunggal dulu. Median itu adalah nilai yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, median untuk data berukuran N itu dapat ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencarinya, datanya kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai data yang terbesar atau sebaliknya. Nah, jika jumlah data ganjil, median kita adalah dengan nilai data ke N tambah 1 dibagi 2. Nah, jika data kita genap, maka median adalah nilai dari data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, ini perhatikan contoh. Ada 2 ya. Satu ini ganjil, satu genap. Nah, nanti kita akan coba lihat. Jadi yang pertama 11, 13, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20. Nah, ini kebetulan saja datanya ini sudah berurut. Jadi nggak perlu diurutkan lagi. Tapi nanti ketika tidak berurut harus kita urutkan terlebih dahulu. Terus yang ke B 5, 10, 10, 12, 16, 20, 25, 25, 27, 28. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama tadi, ini kan 11 data pertama X1, ini 13 data kedua X2 sampai data kedua. Ternyata N-nya itu adalah ganjil. Maka mediannya adalah median data ke-9 ya, karena ini apa kita ke rumus tadi berarti data ke N tambah 1 per 2. Nah, karena ini data yang sebanyak 9, maka 9 tambah 1 per 2. Jadi data ke-5 itu dapatlah 9 tambah 1 adalah 10 bagi 2, 5. Jadi ini data utama ke-5 adalah X5. Nah, tinggal kita lihat X5 apa sih? Nah, X5-nya ternyata 15. Maka mediannya itu adalah 15. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 kasus kedua itu adalah N-nya itu genap. Kenapa? Karena dia 10 jumlahnya. Jadi X1-nya 5, X2-nya 10, X3-nya 3, X4-nya 12, X ini maksudnya data ke 1, kedua dan seterusnya sampai ke 10 ya. Jadi ini kan N-nya itu genap. Maka kita gunakan rumus yang tadi. Berarti median sama dengan setengah datum data ke 10 dibagi 2 ya, ditambah data ke 10 dibagi 2 nanti ditambah 1. Kita gunakan rumus yang tadi itu. Nah, rumus ini. Nah, terus dapatlah median sama dengan data ke 10 bagi 2 adalah data ke 5. Terus ditambah data ke 6. 10 bagi 2 adalah 5 ditambah 1, artinya data ke 6. Terus baru dibagi 2. Jadi dapatlah itu data kelima, kita lihat berapa data kelima. Berarti ini X5. Berarti data kelima adalah 16. Terus data ke-6-nya ada 20.
Jadi kita jumlahkan 16 tambah 20 dibagi 2. Jadi mediannya dapat 18. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke modus untuk data tunggal juga. Nah, pada sebuah kelompok data, modus atau dilabelkan dengan MO ini adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, dalam satu kelompok data, modus tidak mungkin tunggal. Pada kasus lain ada juga kelompok data yang tidak memiliki modus karena tiap datumnya memiliki frekuensi yang sama seperti itu. Nah, baik, ini ada kita lihat beberapa data, kita diminta menentukan modus. Oke, baik. Modus dari data 78357467363378 adalah, ini di sini kita lihat dulu data utamanya, datumnya. Datum 3 itu ternyata sebanyak 3 kali. Nah, terus datum 4 sebanyak 1 kali. Datum 5 1 kali. Datum 6 ada 2 kali muncul. Datum 7 sebanyak 4 kali muncul. Nah, datum 8 sebanyak 2 kali muncul. Nah, di sini kita lihat mana data yang paling banyak muncul, ternyata tuh 7. Nah, sehingga modus dari data di atas ini adalah tuh 7. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk data berkelompok. Kita untuk data berkelompok kita ulang lagi dari median juga rata-rata, nanti masuk ke median dan modus. Untuk median data berkelompoknya, jika kita hanya mempunyai data berkelompok tanpa mengetahui detail setiap data dalam kelompok tersebut, maka median ditentukan dari nilai titik tengah kelompok tersebut. Nah, rataan atau X bar data berkelompok dihitung sebagai berikut. Nah, ini X barnya sama dengan sigma XI dikali FI, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai K. Nanti bisa X1 dikali F1, X2 dikali F2, X3 dikali X3 sampai sebanyak batasan tertentu. Terus dibagi dengan sigma FI, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai K, sampai batasan tertentu. Nah, dengan XI adalah titik tengah dari kelas ke I-nya nanti, kelas yang telah ditentukan. Nah, selain cara di atas untuk menghitung rata-rata suatu data, bisa kita menggunakan rumus rata-rata sementara. Nah, yaitu X bar sama dengan X bar S ya, atau rata-rata sementara S, terus ditambah sigma FI DI dibagi dengan sigma FI, mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai batas tertentu. Oke, kita lihat untuk keterangannya S bar S itu adalah rata-rata sementara, biasanya diambil pada nilai tengah data kelas dengan frekuensi tertinggi. Terus DI itu simpangan deviasi, yaitu nilai tengah tiap-tiap kelas dikurang rata-rata sementara, atau XI dikurang X bar sementara. Oke, baik, kita lihat contoh. Tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Nah, ini kebetulan datanya sudah disajikan dalam distribusi frekuensi. Tapi apabila datanya mentah, kalian harus membuat kembali data distribusi frekuensi sebagai mana dalam bentuk pertemuan sebelumnya. Nah, ini karena sudah ada, berarti tinggal kita cari. Di mana di sini ada sebanyak 6 kelas dengan panjang kelasnya itu sebanyak 10 ya. 1 sampai 50. Oke. Kita lihat interval pertama nilainya 1 sampai 50 itu frekuensinya ada 4. Terus 51 sampai 100 itu frekuensinya ada, oh sorry ya, ini ada 50 ini. 50 sampai 100 itu ada 7. 101 sampai 150 itu ada 10 frekuensinya. 151 sampai 200 itu ada 16. Terus 201 sampai 250 ada 30. 251 sampai 300 itu ada 13 frekuensi. Nah, baik, kita lihat. Nah, ini nilai yang tadi ini cermin daripada ini, terus frekuensinya sudah ada. Nah, karena tadi katanya kita memerlukan di rumusnya ada S bar bawah sigma XI dikali FI, maka kita perlu satu tabel lagi, yaitu tabel XI. Kalau ini saja nggak bisa menentukan nanti, maka kita buat satu tabel XI namanya. Terus nanti karena kita perlu ada perkalian dengan FI lagi, baiknya kita buat tabel XI FI. Artinya perkalian XI ini dengan FI yang frekuensi ini. Kita buat satu tabel lagi. Maka di sini ada 2 tabel tambahan. Nah, baik.
Untuk interval